Baik. Assalamualaikum, ya saya buka. Assalamualaikum, selamat pagi. Bon dia. Waalaikumsalam. Ohayo gozaimasu. Saya yang hadir di sini. Terima kasih untuk hadir di acara webinar Kapija 21 dan khususnya untuk membuka kelas khusus Timor Leste dan kelas Indonesia Timor Leste. Baik, hari ini ada dua acara yaitu pertama pembukaan, yang kedua adalah sharing session dengan representatif dari JICA Indonesia Office dan dari Bandung Institute of Technology. Tengah-tengah acara akan diselingi oleh perkenalan diri dari siswa-siswa kelas online Bahasa Jepang Kapija 21. Siap ya, Minasang? Ada ya, baik. Selanjutnya ini persiapan sudah oke ya, persiapan 5 menit. Bagaimana dicek suaranya masing-masing di Timor Leste dulu dari Bang Gantri, dicek suaranya. Silakan mengucapkan salam mungkin. Ohayo gozaimasu, minasan. Ohayo gozaimasu. Hai, suaranya bisa diterima dengan baik ya. Kemudian coba dari Pak Afdal. Bagaimana? Ohayo gozaimasu, bon dia. Ohayo gozaimasu, ya, suaranya juga sudah diterima dengan baik. Bagaimana halnya dengan di sini dari Mizutani-san? Selamat pagi. Ohayo gozaimasu, bon dia. Terima kasih. Suaranya juga sudah Ohayo gozaimasu, dengan bon baik. dia. Hai. Persiapannya pada dasarnya sudah oke ya? Sudah tidak ada masalah suara, audio. Kita mulai saja Bang Afdal menuju acara selanjutnya. Tapi Kak Tija belum hadir ini. Kalau saya lihat belum hadir, jadi begini aja. Kita mulai saja, barangkali kalau beliau kan lagi di lapangan ya. Jadi Ya. kalau beliau join, nanti kita kasih kesempatan nanti untuk bicara. Untuk sesuai dengan rundown, mungkin saya bisa mewakili ini. Baik, terima kasih. Baik, jadi sudah tahap persiapan, sekarang kita mulai ke acara inti. Hai, selamat pagi, bon dia. Selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi, bon dia. Hai, hari ini kita akan melaksanakan sharing session dan pembukaan untuk kelas batch 3 Timor Leste Plus yang terdiri dari siswa-siswa Timor Leste juga dari Indonesia. Tanpa sebentar, ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke acara pertama, yaitu sambutan dari Ketua Kapija Dr. Syahriati Rohmah. Namun saat ini diwakili oleh Sekjen Kapija Bapak Afdal Marda. Kepada Bapak Afdal Marda, kami persilakan. Baik, terima kasih Rizka Sensei atau Lika Sensei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, selamat pagi, bon dia bagi teman-teman semua, khususnya sahabat-sahabat dari Timur Leste. Pada kesempatan pagi ini, seperti informasi yang sudah disampaikan, bahwa kursus bahasa online bahasa Jepang untuk batch 3 ini didedikasikan khusus untuk teman-teman dari Timur Leste. Plus ya, artinya ada juga peserta dari luar Timur Leste. Maksud dan tujuannya adalah supaya kelas bahasa ini dapat memberikan yang disupport oleh JICA Indonesia. Dalam hal ini programnya didukung penuh untuk ada kelas bahasa ini,
Nah, mudah-mudahan kelas bahasa online ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman di Timor Leste sebagai pemicu ya, sebagai tahap awal untuk mendalami lebih jauh kelas bahasa Jepang yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi aktivitas sekolah, kemudian kuliah ataupun di dunia pekerjaan. Kemudian tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Gantri sebagai katakanlah PIC atau koordinator kami di dalam kerjasama Kapija dengan Timor Leste ini, dalam hal ini VIP TV yang merupakan institusi ini dari Bang Gantri. Semoga program ini tidak hanya berhenti di sini, juga bisa berlanjut juga di masa datang dengan kerjasama yang lebih luas. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya sudah ada beberapa peserta yang juga mengikuti program ke Jepang dulu di bawah JICA, mungkin dulu masih dalam program Nakasone, Friendship Program. Nah, dengan bantuan JICA juga, dan saya melalui database akan mencoba untuk mengumpulkan data-data teman-teman yang Timor Leste yang pernah waktu itu masih atas nama Timur. Nah, nanti data tersebut kita sampaikan ke Bang Gantri dan teman-teman untuk mungkin masih ada abang dan kakak atau bapak ibu tersebut yang beraktivitas di Timur Leste, sehingga mungkin bisa diperkenalkan bahwa Bang Gantri dan teman-temannya sudah berinisiasi bekerjasama dengan Kapija. Di dalam hal sebagai titik awal adalah kerjasama kursus bahasa Jepang online ini. Bagi para peserta dari Timor Leste, terima kasih atas partisipasi, terima kasih atas keikutsertaannya. Semoga ini bisa menjadi titik awal persahabatan yang lebih lanjut, lebih erat antara kita, Timor Leste, dan Indonesia. Terima kasih juga bagi JICA yang telah mendukung program ini. Kemudian terima kasih pada Bang Gantri, Rizka Sensei, Bang Santani, dan teman-teman yang lain yang telah bersusah payah menyelenggarakan program ini dari awal hingga saat ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kelancaran dan meridhoi apa yang kita lakukan ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Afdal atas sambutan dari penyelenggara dari Kapija 21. Selanjutnya mari kita dengarkan sepatah kata dari tamu kami Timor Leste, dan mempersilakan kepada Pak Santos Meilana untuk memberikan dua patah kata dalam forum ini. Silakan Pak Santos Meilana. Arigato gozaimasu, Sensei Rizka, untuk kesempatannya yang diberikan pada saya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri dulu bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di Zoom kelas bahasa Jepang ya, khusus bahasa Jepang online. Nama saya Evangelistu Gantri dos Santos Meilana, biasa dipanggil Gantri. Saat ini saya memimpin sebuah media nasional online di Timor Leste yang bernama VIP TV, Video Information Provider. Kenapa VIP TV ingin melakukan kerjasama di kelas kursus bahasa Jepang ini? Awalnya dari perbincangan saya dengan Santani-san, sahabat saya. Kami sudah lama saling berkomunikasi, ya sudah kayak saudara, dan beliau juga pernah ke Jepang, dan akhir-akhir ini juga setelah aku mengetahui program rencana pemerintah Timor Leste dengan pemerintah Jepang yang mana akan melakukan kerjasama dalam
bidang ketenaga kerjaan, di mana Timur Leste menginginkan adanya pengiriman tenaga kerja Timur Leste ke Jepang. Dan itu ditanggapi oleh pemerintah Jepang dengan positif, siap untuk menerima, dan syaratnya adalah warga negara Timur Leste juga harus bisa berbahasa Jepang selain bahasa Inggris. Nah, itu wacananya itu sejak ke Januari tahun ini dan sudah di launching sekitar bulan Maret atau April gitu. Dan saya melihat dengan syarat yang diberikan oleh pemerintah Jepang. Memang saat ini kemarin saya baru tahu ternyata ada satu NGO dari Jepang yang bekerja sama dengan anak-anak muda di Timur Leste sudah memulainya ternyata. Tapi ya mungkin karena informasinya enggak meluas dan orang belum tahu, akhirnya VIP TV menggunakan kesempatan dengan kedekatan dari aku sebagai orang pemerintah juga dan punya kedekatan dengan baru memulai sih dengan kedutaan Jepang dan JICA di Timur Leste. Aku ingin memulai tapi aku belum menginformasikan kepada mereka dan aku mau bahwa kerjasama dengan Kapija kita buktikan aja dulu. Dan ternyata ada ketertarikan dari anak-anak muda, khususnya awalnya dari para jurnalis aku di VIP TV. Melalui dari mereka, aku mau menggunakan strategi ini untuk supaya mereka juga bisa menyebarkan kegiatan VIP TV dengan Kapija. Dan sangat berterima kasih Kapija bisa mau melakukan kerjasama ini, walaupun kita belum saling bertemu, namun karena saling kepercayaan dan komitmen bersama, dengan adanya sejarah historikal Jepang di Timur Leste maupun di keterikatan juga dulu hubungan Indonesia dengan Timur Leste, saya kira ini bagus juga untuk kita lakukan. Dan puji Tuhan ya, kita berbicara mengenai Kapija, ternyata para alumni yang pernah belajar di Jepang, tapi dari VIP sendiri belum punya pengalaman. Tapi kita ketika mau memulai itu, aku mendapatkan tawaran untuk mengikuti satu program pemuda Genesis Batch 27 di Jepang yang akan berlangsung pada tanggal 5 sampai 13. Dan bagus juga kan, aku juga pernah berbicara dengan JICA di Timur Leste bahwa kalaupun sudah ada alumni yang pernah ke Jepang, itu mereka sangat mendukung program-program alumni. Dan ini aku langsung tangkap dengan senang. Dan intinya sih aku ingin membantu para pemuda Timur Leste yang selama ini memang angka penganggurannya masih tinggi. Dan mereka lagi mencari untuk keluar dari Timur Leste. Dan dengan program antara Timur Leste dengan Jepang, aku kira Jepang juga termasuk salah satu negara yang nanti diminati para pemuda Timur Leste. Dan aku berharap bahwa melalui kerjasama awal ini kita bisa memulainya, dan ke depan ya aku juga berencana semoga dari rekan-rekan Kapija juga kita bisa bertemu secara langsung dalam waktu dekat. Dan aku akan melakukan kegiatan juga meski baru rencana, VIP akan berencana untuk melakukan pelatihan onsite ya, di mana ingin mengundang juga teman-teman dari Kapija Jakarta untuk bisa ke Timur Leste. Dan terima kasih untuk Kapija 21 yang telah memberikan kepercayaannya kepada VIP untuk
Suaranya hilang ya? Suaranya hilang ya? Mungkin nge-lag kali di situ. Nge-lag. Ya. Apa sinyalnya? Ya. Baik, mungkin sudah mungkin ya. Baik, sambil menunggu Bang Ganti, mungkin sepertinya sudah mengucapkan salam. Pasti jaringan. Ya, saya simpulkan sedikit bicara Bang Gantri hari ini. Ohayo gozaimasu, Mizutani-san. Hai, Gozaimasu, ohayo Sensei. gozaimasu. Putus. Itu muncul. Hai. Aku pakai Ibu Gida punya, ya pada intinya tadi sih udah mau selesai ya. Bahwa sangat berterima kasih dari Kapija dan VIP TV, berharap bahwa kerjasama ini tidak sampai di sini saja, tapi akan berlanjut terus ke depan. Dan saya juga berharap teman-teman yang mengikuti, khususnya yang Hilang lagi. 少しだけ先のお話を、通訳させていただきます。ティモレステはざまな日本のプログラム。 Halo? Hai, halo. Ya. Dikit lagi ya? Ya. Ya, 2 menit Bang, silakan. Halo? Ya, silakan. jadi untuk menutup sambutan aku, sekali lagi ya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Kapija, pimpinan struktur Kapija yang telah menanggapi dengan positif kerjasama ini, dan aku berharap bahwa kerjasama ini tidak hanya dalam lingkup online, tapi ke depan kita ingin on-site juga, dan bukan saja di pelatihan bahasa. Hai, arigatou gozaimasu. じゃあ、さっきのお話を少し Mungkin kita juga bisa untuk kegiatan-kegiatan lain, dan saya berharap kepada teman-teman yang mengikuti pelatihan ini juga bisa menggunakan kesempatan ini dengan baik. Dan akhir kata, terima kasih dan ohayo gozaimasu. Baik, Bang Ganti, terima kasih. Hai, apakah perlu saya terjemahkan lagi ya? Ya, sukoshi dake suyaku sasete itadakimasu. Saki no Timor Leste kara wa Timor Leste de zamazama na nihon no programu mo arimashite, sore o sanka suru tame ni wa nihongo no benkyou to zamazama na katsudo o hajimaritai to 思います。それから、この活動を始めて、これから将来的には、協力やさまざまなカピジャや、VIPTV の協力を続きたいと思います。はい、続きまして、次のセッションは、シェアリングセッション。水谷さん、JICA からの水谷さんとシェアリングセッションを始めたいと思います。おはようございます。水谷さん。律香先生、おはようございます。はい。準備はいかがですか？はい、大丈夫です。律香先生、英語と日本語どちらが良いでしょうか？今日は英語で、発表させていただければと思います。わかりました。じゃあ英語で。パワーポイントをシェアしたいんですが。大丈夫ですよ。いいですか？はい、どうすればいいのかな。Untuk yang berikutnya, mari kita dengarkan paparan dari JICA representatif Miss Mizutani. Hai, Mizutani-san, どうぞ。すみません、画面は見えていますでしょうか。Apakah terlihat ininya? Sudah terlihat. 見えています。はい、見えてます。ありがとうございます。それではselamat pagi ke teman-teman dari Indonesia dan Bendia Korea Timor Leste. My name is Mizutani Yoko. Mizutani is my family name and Yoko is my first name.
So, and thank you for Itsuka Sensei and Kapija Duasatu for giving me this opportunity to talk about my experience and also to introduce JICA's training program. Okay. So before going to talk about JICA's training program, please allow me to talk about a little bit my overseas experience. So first, my first overseas experience is in England for study. And then after I completed my master program there, I started working in Indonesia, Yogyakarta. I work with Japanese NGO called Kanka Japan, or 国境なき子どもたち in Japanese. So I supported the operation of youth center in rural area of Yogyakarta called Grojogan and Jambitan. I supported the activity and also I taught English, Japanese there. And then after Indonesia, here, Timor-Leste. I worked in Timor-Leste for 1 year. And here I also supported youth activities. I work with local people in Elmera, Baucau, Bikeke, and Dili. So together with them, we organize several activities for youth. So the one of the photo is my photo with President Ramos Horta at that time. Yes, and then on the right side, right photo, the photo on your right, it's a photo with children in Bikeke. Yeah, and after Timor-Leste, I went to South Sudan for about 4 years. There I work with immigration officers. So South Sudan was new country, just independent from Sudan. Then I support the startup of their work for border management. And then in 2019, I came back to Indonesia, and then until now, I work with JICA Indonesia office as a project formulation advisor. Okay. Then here, I'm starting the explanation about training program offered by JICA for Indonesia. So first, I'd like to talk about short-term training. JICA organizes 3 short-term training called Group and Region Focused Training Program and Country Focused Training Program and Young Leaders Training. The Group and Region Focused Training, this is a ready-made training program formulated and offered by JICA headquarters. And each year, for Indonesia, around 90 programs are offered. But slot for Indonesia is about 1 or 2, not so big. The purpose of this program is, of course, to give knowledge and skills about Japanese expertise, and also give the participant opportunity to discuss with participants from other countries. Like for this program, it's not only a participant is not only from Indonesia. Sometimes they learn together with participants from Africa, participants from South America, and participants from other Asian countries. And in 2017, all programs are conducted online. It's because of the, it's not in 2020. Yes, that's right. In 2021, all programs were conducted online. It's because of the COVID-19. The participants are not allowed to travel to Japan. So we organized about 70 courses, and then nearly 100 people participated from Indonesia. And next, the country focused training program. So this is a custom-made training program, basically formulated by JICA experts who are dispatched to the ministry or institution in Indonesia, and based on the request and the need of their project or counterpart. So this is unlike the group and region focused training. This country focused training possible to discuss on specific issues in Indonesia.
And unfortunately, there is no programs conducted in 2020 and 2021 because of the COVID-19. But in 2019, we organized about 20 courses and more than 200 people participated. So all programs are conducted in Japan. And then finally, it's about Young Leaders Training Program. So this is a program designated for young people aged between 20 and 30 years old, and who will be expected to be a future leader in their countries. So JICA provides a basic knowledge about the technical expertise in Japan. So this one, the participants were invited to Japan about 2 weeks. So then they are allowed to visit several sites, such as a factory and also some institution. And also there is a classroom studies training program as well. So I show some photos. So on the right bottom, it's a photo of the participant visited the recycle center. So they can see how I think this is the bottle of the glass bottle, how the bottles are collected and then recycled. And then also the middle, the photo is a classroom discussion among the participants. So at this opportunity, the participant can discuss and share the experience of their own countries with other participants from other countries. And also the top, sorry. How can I back? Yes. So the photo on top right, this is a photo, it's activity learning I think this is about learning about nutrition by cooking by themselves. Okay, so this is a short-term training. Then another training program is a JICA Development Studies Program. So we normally call this JICA DSP. So this is a long-term training. So participant studied as sorry. Okay, so JICA DSP is a human resource development program that future leaders from partner countries, including Indonesia, to Japan, and to study master's or doctor courses at Japanese university. And in addition to this degree course, so JICA offers a specific opportunity to learn about Japanese development experience, which are very different from other like Western countries. And then participants can learn from Japanese failure and success in the history. Okay. Yeah, I already talked about purpose a little bit. So it aims to develop future leaders in partner countries and then to establish strong relationship between and strong and long-lasting relationship between two countries, and also sorry, I lost my speak. Oh yeah, so the participant are expected to be ties between partner countries and Japan. So far, more than 100 people have been dispatched to Japan for 10 programs from 2017 to 2022. So what's this special component of JICA DSP is, it's not only studied and obtained degree, a master degree or PhD degree, it's also given an opportunity to learn the experience of Japanese development in Japan. So it's a common, just three, it's in the bottom, it's original master and then doctor courses. So this is original program that participants join. And in addition, there's individual program. That is programs offered by Japanese university, specifically for Japanese development experience in Japan. So the main academic area is politics and law, and economics, social development, and science and technology innovation.
And then on top of them, there are common program. And so under this program, this common program, JICA offer like 1 week extensive classroom training program and also opportunity of a site visit to the local area of Japan. So there a participant can see the reality of the society in Japan and also can learn from the local people. So this is one of the photo. The participant visited the construction site of highway. It's and then the bottom is a participant from different countries studied at a different university all over the world, gathered in Tokyo, and then to participate this common program. So at this time, they have an opportunity to see each other, see the participants from different countries, and also share their experience and share the issue of their own country, and then discuss together. Yeah. So, okay, it's quite short, but that's all presentation from me. Thank you so much for listening. And then at the end, I pick up 3 photos I really like about the Timor-Leste. The middle photo is a paint I found at the presidential palace. And then on your left, that's a photo of Mount Ramelau. And then the photo on your right, it's a photo of island Atauru. Okay, thank you so much for listening. はい、水谷さん、ご説明ありがとうございます。Sekarang dibuka sesi pertanyaan. Untuk tahap pertama ini mungkin 2 pertanyaan dulu dari kawan-kawan. Ada yang mau bertanya tentang apa yang telah dipaparkan oleh Mizutani-san? Mungkin usul Rizka Sensei dari Timur Leste, mungkin dulu teman-teman Timur Leste mungkin pertanyaan. Boleh, ya. Dipersilakan dari teman-teman Timor Leste 2 pertanyaan. Adakah? Aku ya. Ya, silakan Bang Gantri. Kalau misalnya bisa langsung dalam bahasa Inggris, silakan disampaikan dalam bahasa Inggris. Kalau tidak bahasa Indonesia nanti saya bantu untuk. Ya, di bahasa Indonesia aja nanti ditranslatekan ke Jepang. Biar aku mau dengar bahasa Jepangnya. Sorry, my bahasa is very limited. Sedikit saja ya. Maaf ya. Oh, sedikit saja. Okay. But you has been in Timor Leste during 1 year ago, yeah. Oh, it's 10 years ago, yeah. Okay, 10 years ago. That's mean you can speak Tetun. Oh, sedikit saya.例えば、dia kale. Oke. Apa dia kale? Ya, obrigado. Ya, terima kasih. Sangat bermanfaat sekali informasi yang telah diberi. Bapak Wazirkulis, hilang. Suaranya hilang, kan? Suaranya hilang lagi. Mungkin lagi banyak awan di atas. Iya, putus. Jadi sangat berterima kasih kepada Ibu Mizutani dengan informasi yang telah di-sharekan dalam online ini, dan dengan adanya informasi itu bisa menjadi tambahan apa yang bisa saja aku rencanakan bersama teman-teman di VIP dan di Timor Leste. Dan sebenarnya sih kita tertarik juga ada beberapa program seperti yang di Youth Leader itu, ataupun yang di mengenai kesempatan untuk bisa ikut dalam program Genesis itu. Tapi selama ini di Timor Leste kebanyakan ya melibatkan instansi pemerintahan sih, dan kami sulit juga untuk menembus di sana ya. Ya, kebetulan sekarang saya kerja di pemerintahan, saya mendapatkan kesempatan itu untuk bisa berkunjung di program yang disaster prevention untuk bulan depan, dan
untuk JICA di Timur Leste sendiri saat ini ya memang fokusnya di prevention disaster itu DRR investment. Mereka banyaknya di situ sekarang fokusnya kepada infrastruktur untuk prevention bencana alam sih. Dan bisa enggak kalau kita melakukan kerjasama antara VIP dengan JICA di Indonesia untuk program-program kepemudaan, karena melihat daripada JICA di Timur Leste sendiri lebih banyak ke pemerintah dan untuk infrastruktur aja sih, sementara kita mau ada pengembangan kapasitas untuk pemuda. Baik, sudah cukup Bang Gantri Yap, pertanyaannya? ya itu Ya. aja ya. Hai,じゃあまずは、先の、説明をありがとうございます。そして先の先の説明で見たように、JICA は、DNR のプログラムがありまして、そして直接なんですが、質問は VIPTV が、もし VIPTV が JICA と協力ができればどうかと言いました。今までの JICA のプログラムが政府ですとか、エキスパートですとか、それぞれのさまざまなプログラムがありますが、例えば若者、youth プログラムのところで VIPTV と JICA とご協力ができると、どうかと思います。はい。水谷さんは英語で、何か答えても大丈夫でしょうか。はい、わかりました。じゃあ、Pasanto, thank you for your question about the possibility of partnership between VIP and JICA Timor-Leste, yeah? We don't have a cooperation between VIP and JICA Timor Leste. Now we just starting with Kapija Indonesia, and then the next we hope that possibility we make a cooperation between VIP with JICA Indonesia. As for the JICA's training program, basically we target the institution or people who are working for JICA's project or working for JICA's counterpart, mainly governmental institutions. I'm not very sure about the situation in JICA Timor-Leste and how and then who they are target and how and who they are recruiting and then target. So for young readers program, as I see in my presentation, it has a DRR program. And then actually 2019 we sent 18 かな、ちょっとwe send about 20 people to Japan. So at that time, our target is the government officials, but it depends on the JICA country office. I think if they have a partnership with VIP in terms of youth activities, and then the people working for VIP or relating to participating in the activity of VIP can be the target of the participant of this kind of program. So, have you ever talked with anyone from JICA Timor-Leste office? Yes, before I talk already with the program officer, he's from Timor-Leste. I explained about our cooperation between VIP and Kapija, especially in Japanese course. And then they explained that I know
the JICA Timor Leste now focusing in program of DRR investment in Timor Leste. And then about for the youth, they don't have the program because on the present now only focusing in infrastructure for DRR investments. I see, I see. It's more like focusing on hard, なんていうかな、not soft, for hard component of how can I say? なんていうかな、リツカ先生、人材育成ではなくて、その工事とかの方に注目しているっていうことですかね。Hai. Jadi Bang Gandri sepertinya kerjasama yang ada di Timor Leste itu lebih kepada bukan kepada apa namanya pengembangan yang sifatnya soft, tapi lebih kepada pengembangan yang sifatnya hard atau mungkin seperti infrastruktur. Seperti itu. Dan lebih juga kepada masing-masing dari subjek dari yang bisa berpartisipasi di program tersebut, bukan secara jinsai itu secara umum ya, secara ya mungkin seperti itu yang benar. Dan mungkin dalam hal ini aku ingin menanyakan aja karena di Timor Leste, JICA Timor Leste ini kan fokusnya dengan G2G dan hard program mereka. Bisa enggak kalau VPTV bekerja sama tapi melaluinya Kapija yang didukung oleh JICA Indonesia? はい、そうですか。はい、じゃあ、少しだけ、質問を、目指す、なんか、JICA ティモレステは G2G というプログラムがありますから、もし CIPTV がカピジャと一緒に JICA インドネシアと協力、そのところにそれが可能でしょうかという。Jadi programnya begini ya, kalau kita melakukan kegiatan kursus bahasa Jepang di Timur Leste, aku minta memfasilitasi JICA Indonesia bisa mengirim rekan dari Kapija ke Timor Leste. はい、例えばですけど、もしティモレステが今の日本語の授業がカピジャと協力があるんですけども、例えば日本語の授業のために、カピジャからの先生とか、先生とか、カピジャの方々がティモレステに行って、でもそのために JICA インドネシアから協力できるかと。なるほどね。I see, I see. Santos-san, I cannot give you answer immediately here. So I understand what's your purpose, what you are looking for, and then I will search the information. Yes. Okay, thank you. Untuk sementara jadi seperti itu, Gan-pisang. Jawabannya mungkin akan ada jawaban lagi berikutnya. Arigatou gozaimasu, Mizutani-san. Mizutani-san, arigatou gozaimasu. Nada. Sekarang sudah pukul 8.45 dan sudah ada Yesi Sensei. Apakah kita akan maju dulu ke session berikutnya atau kita tambah lagi satu pertanyaan? Bagaimana? Rika Sensei itu ada Pak Joy itu ada right hand. Pak Joy ada right hand. Baik, Pak Joy silakan Pak Joy dari Timor Leste. Mungkin habis ini bisa ke TJ. Baik. Bagaimana Pak Joy, silakan. Oke, terima kasih pada waktunya. Saya mau bertanya kepada JICA, the presenter from the JICA. Hai, silakan kalau mau bahasa Inggris langsung. Yeah, I will speak English. Yes. So, as a
because their program is a part of the SEM, because I'm one of the SEM member. So in our students Christian movement, we also have like try to enhance the future leadership for the youth people. So we usually arrange the seminar and also the workshop. I think the presentations, it's really related to the ACM program. So that's why I really excited to to invite the presenter. We will talk, and I think we'll arrange the seminar for the youth, because actually right now the SEM, there are a lot of youth people who are doing the SEM member. So I think this is the most important to as a part of the SEM program. So I think it's really important to talk with the some from JICA. So we will have a seminar on the leadership, and that's all. I think is that possible for JICA to provide us the seminar on the leadership? That's all. Hai. Thank you. 大丈夫ですか、水谷さん。はい、大丈夫です。Joy さん、thank you for your question. So can I ask you, what is the name of your group? Okay, this already exists. I just joined. AC? ACM. ACM. AC? SEM, Nama grupnya Christian, apa? Students Christian Movement. So Asisten. a lot of Student Christian Movement. Student Student Christian Movement. Assistance Christian Movement. Student Christian Movement. Christian Movement. Oke. Joy, mungkin audionya bisa di mute dulu biar ini aja hobe mute ya lah. Oke, ya. Ya, Miss Mizutani, you can speak now. Okay. Thank you, Joy さん。You are interested in a seminar on leadership for young people in Timor-Leste, right? あれ、Joy さん。Hello. Yeah, Joy さん。Your question is a possibility of. Can you hear my voice clearly? Yeah. I think it might be your possibility to we will invite you to 2 or 3 hours for leadership training for the youth who are in Students Christian Movement. Normally, JICA Indonesia office is supporting people and an institution organization in Indonesia. So country office will do something for that country. So I'm not very sure, like, if I can do anything directly for your activity. So if you want JICA or my it's today's we can use a Zoom, so you can arrange the Zoom. We will invite the youth people to participate in the Zoom, especially on the leadership. Joyce, in that case, I have to coordinate with the people at the JICA Timor-Leste office. Bagaimana Joyce?
I didn't hear. Can you repeat? JICA Indonesia office will not give direct support to Timor-Leste. It should be through JICA Timor-Leste office. Joy-san, Joy-san, your mic is mute. Can you please on? speakernya belum dibuka, Joy-san. Tadi Mizutani-san menyampaikan bahwa JICA Indonesia Office tidak memberikan pembantuan langsung kepada Timor Leste. Namun kalau misalnya ada bantuan itu harus melalui JICA Timor Leste. Okay, I think we can contact somebody in Timor-Leste. So you can provide an email or the contact details. Maksudnya Joy-san ingin mengkontak seseorang dari JICA Timor Leste atau bagaimana? Ya. Atau Mosikano de Areba JICA Timor Leste ini kontakしていきます。Joy-san が。Joy-san, if it's not like a very specific seminar, but you want someone from JICA to talk about something, some specific topics, I think like I do now. So I can contact someone at the Timor-Leste office. Bagaimana Joy-san? Kalau misalnya seminarnya seperti ini, barangkali Mizutani-san bisa mengkontak seseorang di Timor Leste Office jika melalui seminar online seperti ini. Really good. Great. Saya coba. Tidak apa-apa? Sudah? Mungkin aku bisa menambahkan informasi aja, Joy. Bisa ini Henle aja. Jadi begini, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa apa yang disampaikan Joy untuk program seminar ataupun apapun yang akan dilakukan oleh movementnya kalian, lebih-lebih untuk mendapatkan bantuan ataupun difasilitasi oleh JICA Timor Leste. Seperti yang tadi aku telah sampaikan sebelumnya bahwa saat ini mereka lebih fokus kepada program G2G yang difokuskan pada infrastruktur disaster prevention. Jadi susah juga sih untuk karena aku berhubungan dengan mereka setiap hari, termasuk country directornya Kogoto, itu aku tiap hari meeting ketemu dengan mereka, dan untuk saat ini ya jawaban dia bahwa untuk program kepemudaan sih belum, mereka lebih fokusnya ke G2G yang lebih pada infrastruktur itu. Jadi informasi itu aja yang ingin aku sampaikan. Baik, terima kasih ini banget. Saya bisa mengclear ini. Terima kasih atas. Saya bisa bicara atau Ibu? Iya, silakan. Sedikit. Oh, ini Joy-san mau pertanyaan atau bagaimana? Ini saya bisa, ini mau mengclear SCM Timor Leste itu karena saya iya, yang koordinat. Nah, ya saya yang koordinasi umum. Karena yang tadi Zoe itu member saya. Saya mau mengclear karena di sini SCM Timor Leste seluruh Asia Pasifik. Baik, Ini Joy-san sebentar, apakah bisa bicara langsung dalam bahasa Inggris supaya mempersingkat waktu juga? Saya bicara bahasa saja karena saya bahasa Inggris itu belum mantap itu. Baik. Ya. Jadi bagaimana? Sedikit saja. Ya, sedikit. Karena di sini kita programnya banyak, seluruh mahasiswa Timor Leste. Biasanya ada seminar, ada training, semuanya ada. Tapi sekarang ini saya mau tanya itu, bisa nggak kita bekerja sama ini Kapija sama JICA, bisa kita kerjasama ke depan lagi itu kita bisa
ada program-program yang lebih clean dilanjutkan itu kita bisa kerjasama nggak? Ya, terima kasih. Hai, Mizutani-san, skoshi dake, ketsuron to shite, setsumei sasete itadakimasu. Hai. Gantri-san wa, 上位に、JICA のティモレステのプログラムが政府が中心にして、ローカル的な ASM とかのプログラムのサポートが今まではないと言います。Jadi tidak ada program untuk yang sifatnya lokal kepemudaan, ya Bang Andri. そして、さっきジョイさんが ASM、アシスタント・スチューデント・クリスティアン・ムーブメントというオーガニゼーションのコーディネーターとして、さっきの質問を少し、なんか明確にして、ASM がカピジャと JICA と協力できるかと質問して、どこか協力としたら、さっきの若者とかセミナーとかそういうような協力で可能でしょうかという質問でした。どことどこの協力ですか？ SCM と ASM とカピジャと JICA インドネシアとさまざまな、なんか学生さんとか、ユースジェネレーションとかの活動で、例えばシンポジウムとかセミナーとか、それを参加するために、カピジャと JICA を協力できるかという質問です。ちょっと、as I already talk about, I'm not very sure about the support from JICA Indonesia office to the institution or group in other countries, because basically each country has a JICA office, JICA country office, and then they are the person, the institution in charge of each country. So before answering to your question, I have to coordinate with the people, staff member of JICA Timor-Leste. Yeah. And then, so why we JICA Indonesia office has a partnership with Kapija Dua Satu is the Kapija Dua Satu is alumni network, alumni group of JICA's training program. So that's why JICA has a strong tie with the Kapija and also supports their activity. Baik, bagaimana rekan-rekan Joy Sang, terutama Joy Sang yang bertanya, yang mengajukan pertanyaan, sudah cukup jelas? Lika Sensei, maaf saya interupsi sedikit, mungkin pertanyaan tersebut kita catat dan komen dari Mizutani-san sudah jelas bahwa setiap negara itu ada JICA-nya. Nah, kerjasama antar negara tentunya itu akan dilakukan oleh masing-masing JICA. Di dalam hal ini mungkin Kapija 21 bisa menjadi hub atau mediasinya untuk program tersebut seperti yang kita rencanakan kerjasama VIP TV dengan Kapija 21. Jadi mungkin diskusi terkait dengan rencana dan proposal dari teman dari Timur Leste tadi mungkin kita catat dulu, mungkin tidak bisa kita bahas panjang di sini. Nanti kesempatan berikutnya bisa kita serahkan kepada Bang Gantri sebagai PIC untuk kerjasama Kapija 21 dengan Timor Leste, dalam hal ini VIP TV, untuk menjembatani juga apa masukan dan apa keinginan atau harapan dari teman-teman dari Timor Leste tadi. Saya rasa itu mungkin Rizka Sensei, mungkin bisa kita berlanjut ke agenda berikutnya. Baik, terima kasih Pak Abdal. はい、です。今日の先の質問は今が終えていて、また今後、ディスカッションをしようとしていきます。行こうと思います。はい、jadi sudah cukup ya karena waktunya terus berjalan. Mari kita maju ke narasumber yang berikutnya, yaitu Dr. Yesi Permana. Selamat pagi. Selamat pagi.
Ibu Rizka. Selamat pagi, Bu Rizka. Boleh saya sedikit barangkali apa namanya ya, bicara sedikit. Kebetulan saya sedang dinas ini. Apakah boleh Dr. Rizka kalau saya sedikit memberikan sambutan sebentar atau bagaimana gitu agar tidak terlalu mengganggu kawan-kawan sekalian. Ini saya mohon maaf sekali, saya sedang dalam posisi tugas begitu. Tapi saya mendukung sekali kegiatan ini. Saya hanya mau tanya nih, kira-kira sampai waktu kapan, karena saya pun akan bersisian lagi dengan dinas. Jika memang perlu untuk menyampaikan sambutan ataupun bagaimana baiknya gitu, saya juga mengikuti saja. Tapi saya khawatir nanti malah akhirnya saya tidak bisa berinteraksi atau bersilaturahmi dengan kawan-kawan yang Timor Leste. Saya hanya khawatir aja nanti ternyata waktu saya sudah terbatas lagi, saya berangkat nanti, jadi tidak sempat menyapa kawan-kawan Timor Leste. Itu saja sih. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak TJ. Yang pertama tadi untuk acara pembukaan sudah diwakilkan oleh Bang Afdal. Tapi kalau Kak TJ ada waktu kira-kira jam pukul 9.30, apakah memungkinkan untuk menutup acara? 9.30 kira-kira. Bisa seperti itu? Tidak apa-apa? Boleh. 9.30 ya. 9.30. Baik, lanjut ke narasumber yang kedua. Saya perkenalkan dulu nama Yesi Permana, latar belakang pendidikan S1 di UGM, kemudian master di Chiba University dan doktoral di University of Tokyo. Silakan kepada Dr. Yesi Permana untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Ibu Rizka. Selamat pagi kawan-kawan semua di Timor Leste dan di Indonesia. Izinkan saya menyampaikan sesi sharing saja, berbagi tentang bagaimana kondisi studi dan kerja mungkin ya di Jepang dan beberapa persiapan. Saya ada diberi waktu 15 menit oleh Kapija. Mudah-mudahan slide saya tidak terlalu panjang. Baik, perkenalan saya tadi sudah diwakilkan oleh Ibu Rizka. Sekarang saya ada di Institut Teknologi Bandung sebagai staf pengajar. Begitu. Waktu sekolah dulu S2 dan S3 di Jepang, memilih Jepang tentu saja selain kesempatan beasiswa yang diberikan, juga adalah karena kita kenal Jepang sebagai negara maju dan memiliki university yang baik, begitu. Dan juga kita dapat belajar sekaligus budaya Asia dengan kerja kerasnya yang baik. Kalau kita bicara universitas, Jepang itu di dunia termasuk penyedia lingkungan akademik yang baik. Contoh misalkan saja nama-nama besar yang tertampil saat ini di slide kawan-kawan. Ada Tokyo, Keio, Osaka University, begitu ya, nama-nama besar yang tidak hanya besar di dalam Jepang, tetapi juga di luar Jepang, begitu, di dunia maksud saya. Dan mereka besar karena fondasi sains dan teknik yang kokoh. Mereka rutin mendapatkan penghargaan Nobel, begitu, untuk bidang-bidang fundamentals yang membutuhkan lingkungan akademik yang kuat, misalkan saja fisika, Nobel laureates di bidang fisika, kimia, dan medis, begitu. Baik, bicara tentang support beasiswa, tadi Ibu Mizutani sudah menyampaikan beberapa kesempatan scholarship dari JICA, begitu. Sebetulnya selain dari JICA juga ada Max Scholarship yang saya tadi tengok kepada websitenya. Max Scholarship untuk kawan-kawan di Timur Leste pun tersedia. Genesis tadi Bang Gantri juga menyampaikan bagian dari alumni Genesis, dan saya lihat tengok tadi websitenya juga Genesis sudah available di Timor Leste. Dan masih banyak lagi beberapa tipikal beasiswa yang bisa kita dapatkan bahkan pada saat kita sudah ada di Jepang, begitu. Kawan-kawan mungkin yang berminat dengan beasiswa pemerintah Jepang, baik untuk melihat website Embassy of Japan untuk yang khusus Timor Leste, begitu, mereka menyediakan beberapa panduan, begitu, dan saya tengok kepada datanya pun jumlahnya lumayan ya. Artinya ini ada data tahun 2021
untuk kawan-kawan yang sudah lulus S1, sudah lulus sarjana, kemudian ingin lanjut ke level master, jumlahnya lumayan tuh, 21 di tahun 2021. Belum itu dari MEX ya, artinya dari khusus Kementerian Pendidikan Jepang. Belum lagi dari JICA, jumlahnya 59, tadi ada dari Genesis dan beberapa kesempatan scholarship yang lain. Tadi ini yang saya tengok, oh Genesis itu secara prinsip adalah Japan Exchange dengan ASEAN, tetapi extended kepada Timor Leste. Jadi ini kesempatan yang saya kira sangat baik untuk kawan-kawan pemuda Timor Leste mendapatkan kesempatan pengalaman exchange begitu ke Jepang untuk short term. Nah, ketika kita sudah di sana dengan suatu beasiswa yang ternyata beasiswa itu ranging nominalnya tidak semuanya cukup gitu ya. Kalau Max sudah pasti cukup, JICA sepaham saya cukup, tetapi ada beberapa scholarship yang memang terbatas. Contoh JASO begitu, yang hanya dapat mengcover kita untuk living cost standard ya. Jadi hanya bayar rumah dan mungkin karena tidak mengcover tuition fee. Jadi perlu saya tambahkan, Max itu mengcover airline tickets dan juga tuition fee, SPP, tiket PP pulang pergi dari Timor Leste ke Jepang, dan dari Jepang kalau sudah lulus balik ke Timor Leste. Kalau di tengah-tengah itu ingin pulang itu harus biaya sendiri. Tapi JASO misalkan saja menyediakan beasiswa yang levelnya hanya cukup untuk membayar housing dan kemudian makan, atau kalau uangnya dipakai untuk membayarkan SPP ya makan, berarti harus cari dari yang lain. Artinya kawan-kawan yang studi dengan sistem scholarship terbatas tersebut ya harus mencoba untuk part time begitu ya, dan itu diizinkan dari sisi aspek legal di kampus. Jadi ada jumlah jam yang walaupun terbatas tetapi disediakan bagi mahasiswa yang akan mengambil alokasi kerja paruh waktu. Kemudian tentu saja apply lagi local scholarship yang lain. Kan scholarship tidak hanya satu gitu ya, JASO begitu, tidak. Banyak sekali beasiswa itu disediakan oleh perusahaan. Kalau JASO tadi pemerintah, Max juga pemerintah, JICA juga pemerintah. Tapi perusahaan itu menyediakan. Perusahaan lokal, local scholarship yang disediakan oleh perusahaan juga cukup banyak. Jumlahnya tentu saja lagi-lagi bervariasi. Nah, persoalan living cost yang tinggi tentu saja sangat bergantung di negara manapun pada wilayah atau kota ya. Kota besar tentu saja living cost-nya besar, agar cukup misalnya dari awal sudah memutuskan, oh saya mau studinya di daerah yang living cost-nya relatif terjangkau bagi saya misalnya. Itu pun memungkinkan. Ada hal lain yang bagus saya lihat di Jepang itu adalah sistem housing. Artinya kalau kita membayar yang private housing, rental apartment, rental tempat tinggal yang swasta begitu, individu orang-orang sewa rumah begitu, itu relatif mahal untuk di daerah kota besar. Tetapi kalau kita apply untuk government housing itu relatif sangat-sangat murah ya. Dan tentu saja lifestyle tiap orang akan beda-beda, cukup, tidak cukup itu sangat tergantung balik lagi pada individu. Tapi ada satu hal yang saya kira sangat bagus untuk bisa kita pakai gitu ya, untuk survival. Di Jepang itu kawan-kawan yang scholarship-nya terbatas, dia akan memanfaatkan tempat-tempat jual beli yang relatif murah dan itu available di banyak kota begitu. Artinya kalau kita di Jakarta cari tempat yang seperti convenience store seperti Indomaret, Alfamart kan harganya tidak rendah ya. Tapi di sana ada cukup banyak perusahaan yang menyediakan harga rendah untuk level seperti Alfamart, Indomaret begitulah ya, tapi di Jepang begitu. Oke, itu tentang survival. Nah, persiapannya bagaimana? Kawan-kawan kalau tujuan ke Jepang adalah sekolah, tentu saja berbeda dengan tujuan ke Jepang adalah kerja dari sisi persiapan akademik. Kalau untuk tujuan sekolah,
Artinya hal sekolah maupun kerja, hal paling dasar bahasa, betul. Kemudian bahasa itu tidak selalu ada kewajiban untuk memahami bahasa Jepang, apalagi lulus pada suatu level bahasa Jepang. Level bahasa Jepang paling tinggi kan 1 ya, N1. Kemudian N2, N3, N4 begitu. Nah, tetapi ketika kita punya lisensi atau profisiensi bahasa Jepang di level paling bawah sekalipun, itu menjadi poin positif bagi kawan-kawan ketika nanti berada dalam sesi wawancara, sesi evaluasi oleh tim beasiswa. Orang akan melihat, oh dia sudah punya willingness to study the languages. Kemudian dia sudah punya suatu proficiency. Dan itu sebetulnya tetap perlu ditunjang dengan scoring yang baik, proficiency yang baik dari sisi bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris evaluasinya bisa dari sisi pada saat wawancara, tetapi pada saat administrasi, tiket masuk itu kan seleksi administrasi ya. Orang kan tidak tahu kita bisa bahasa Inggris dengan baik atau tidak, kecuali kita menyampaikan nilai dari kemampuan atau profisiensi kefasihan bahasa Inggris kita dalam bentuk TOEFL dan lain sebagainya itu ya. Nah, ini saya sih menggambarkan saja kalau kawan-kawan sekarang ada di jenjang sarjana, misal ya, tidak semuanya demikian di sini. Ada yang sudah lulus, ada yang lain-lain begitu. Kalau saya hanya mensimulasikan sumbu X ini sebagai kawan-kawan sedang melakukan studi dan itu durasi studinya 4 tahun seperti sarjana rata di kita, maka persiapan itu harus dimulai dari awal dan sampai dengan tahun terakhir kita akan melihat seperti apa sih sumbu Y yang ingin kita capai. Sumbu Y yang ingin kita capai itu di level JLPT atau Proficiency Bahasa Jepang 4, atau 3, atau 2 begitu. Nah, untuk mencapai yang 2 dalam 4 tahun tentu saja effortnya akan besar. Itulah yang kita sebut sebagai slope di sini, tingkat kemiringan. Tingkat kemiringannya semakin curam, semakin tajam begitu ya, sudutnya, tidak landai-landai, maka effortnya juga harus besar. Dan begitu effortnya besar, hasilnya juga besar, maka probabilitas kita untuk diterima di universitas di Jepang juga jadi lebih tinggi begitu ya. Nah, terlepas dari itu, pada saat seleksi Max misalnya, itu akan lebih mudah ketika kawan-kawan sudah jelas tujuannya, saya mau ke Universitas X, ya anggaplah misalnya saya mau ke Osaka University. Di sana ada suatu jurusan tentang jurnalisme, misalnya, atau hukum. Dan saya sudah kenal seorang profesor. Dan saya sudah berkomunikasi email. Dan ini ada bukti email yang menunjukkan bahwa si profesor itu bersedia untuk menerima saya sebagai muridnya. Nah, itu adalah dokumen penting yang akan memudahkan kawan-kawan untuk terseleksi. Pastinya sebagai seorang pewawancara ketika melihat effort yang lebih dari kandidat itu akan memberikan kesempatan lebih kepada kandidat tersebut. Ditambah lagi tadi ya, hal-hal dasar, fundamental misalnya sudah menunjukkan minat untuk adaptasi bahasa dengan ditunjukkan ikut kursus kah, atau lulus profisiensi level terbawah sekalipun kah. Demikian. Oke. Tiba di Jepang kemudian realitasnya rata tidak semuanya juga lantas dapat beradaptasi dengan baik. Ada banyak culture shock yang kemudian menjadikan kawan-kawan biasanya gamang begitu, atau saya kok kayaknya nggak cocok dan lain sebagainya, ingin menyerah dan lain sebagainya. Ini yang harus diantisipasi, jangan sampai kita sudah put effort keras untuk bisa berangkat, begitu sudah berangkat kemudian kita merasa saya tidak ingin menyelesaikan studi, saya ingin balik lagi. Nah, itu yang hal-hal yang harus diatasi lah ya secara individu. Apakah itu cost of living yang tidak cukup, apakah itu macam-macam ya, bahasa gitu ya untuk academic life. Nah, bahasa untuk academic life itu agak berbeda, termasuk lifestyle-nya di dunia akademik Jepang itu agak berbeda antara kawan-kawan yang di bidang-bidang sosial dengan kawan-kawan yang di bidang sains dan keteknikan. Kalau bidang sosial tentu saja tidak ada kewajiban untuk daily rutin di suatu laboratorium. Laboratorium mereka adalah lingkungan sekitar begitu ya. Tetapi tetap mereka harus berkunjung untuk istilahnya seminar, menyampaikan progres, kemajuan dari
apa yang mereka teliti, apa yang mereka kerjakan begitu sebagai final project mereka di jenjang apakah itu sarjana atau di level master dan lebih doktoral. Tapi kalau kawan-kawan ambil bidang teknik, maka kawan-kawan seperti karyawan yang punya waktu kerja tetap gitu ya, Senin sampai dengan Jumat. Terkadang beberapa universitas sangat keras gitu ya, seperti misalkan saja Elon Musk meminta kawan-kawan di Twitter dan SpaceX dan Tesla untuk bekerja lebih keras lagi. Nah, itu beberapa kampus di Jepang itu juga punya style atau stereotype seperti itu. Jadi kalau kawan-kawan Science and Engineering itu minimum adalah Senin Jumat mereka harus hadir pukul 9 sampai dengan pukul saya menyebut pukul 5 itu agak susah ya, karena faktanya pukul 5 itu terlalu pagi untuk pulang. 5 sore itu terlalu awal untuk pulang. Jadi bayangkanlah pukul 9 sampai pukul 9 malam lagi, pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam lagi, itu adalah daily routine kawan-kawan di bidang keteknikan dan sains. Hal yang berbeda tentu saja kepada kawan-kawan yang di bidang sosial yang lebih fleksibel ya dalam pengaturan waktu. Tetapi itulah faktanya, kawan-kawan ke Korea juga akan demikian adanya. Mereka menuntut begitu karena waktu yang terbatas. Misal master hanya 2 tahun, kita mungkin dapat ekstra setengah tahun program yang disebut research program ya, artinya tidak masuk program, tapi sudah harus ada di dalam kampus, sudah harus berinteraksi dengan profesor dan kolega di laboratorium untuk kawan-kawan sains dan teknik, atau tetap hal yang sama untuk kawan-kawan sosial. Oke, baik. Kemudian sudah lulus di Jepang, ingin bekerja, atau memang datang karena ingin bekerja. Saya tidak tahu kalau datang dari Timur Leste kemudian bekerja di Jepang, jenis pekerjaan sangat bergantung pada 2 hal kan ya, latar belakang akademik dan kemudian latar belakang bahasa. Latar belakang akademik tentu saja sangat bergantung pada apa sih yang ingin dikerjakan. Kalau bidangnya keteknikan, latar belakang akademiknya betul-betul hardcore ya, artinya sangat-sangat sungguh-sungguh dituntut pemahamannya. Tetapi hal yang paling umum adalah bahasa. Di level mana bahasa diperlukan lagi-lagi bergantung pada jenjang pekerjaan atau jenis dan tipikal pekerjaan. Secara umum ketika bekerja di Jepang, orang ingin lingkungan Jepang ingin kita minimal memahami komunikasi bisnis dengan mereka, daily life dalam bahasa Jepang, speaking ya. Beberapa menuntut sampai ke membaca email dalam bahasa Jepang dari kolega, itu bisa, dan itu kan terbantu dengan saat ini kita mengetik tidak lagi repot dengan kanji, mengingat stroke dan lain sebagainya, karena kita dapat menggunakan pola menuliskan cara bacanya saja, kemudian ada opsi pilihan kanji yang tepat apa. Tetapi itu hal-hal yang paling dasar. Dan kalau kita lihat pada data di sebelah kiri itu adalah informasi jumlah orang asing yang bekerja di Jepang, dan di sumbu X-nya itu adalah tahun. Jadi kenaikannya luar biasa karena memang secara demografik Jepang mengalami kekurangan jumlah penduduk produktif. Dan data di kiri ini menunjukkan bahwa jumlah orang asing terbesar itu dari China, yang kedua China itu 53% warna biru, kemudian yang warna oranye 16 sekian persen itu dari South Korea, kemudian Amerika, kemudian Vietnam, Filipina, dan tidak ada Indonesia dalam list ini. Jadi Indonesia dalam list ini adalah di line-line itu yang abu-abu 4,3%. Line-line dengan miscellaneous negara lain. Oke, lingkungan kerja di Jepang seperti ini. Kita kalau berpikir bekerja di suatu sektor kemudian lepas dari kewajiban yang paling fundamental itu apa sih, bersih lingkungan, itu tetap harus dikerjakan. Paling tidak itu yang saya alami ketika bekerja dengan perusahaan polimer di Jepang. Di gambar yang kiri itu adalah situasi di pabrik, begitu. Saya sempat di pabrik, sempat di R&D center, dan sempat di office biasa begitu ya. Jadi kalau di R&D center maupun di pabrik itu ya kita harus kerja bersih ya, tanggung jawab kita, nggak ada office boy atau apa gitu.
Artinya kita harus mau itu di level apapun latar belakang Anda gitu ya. Anda manajer sekalipun ya Anda harus melakukan itu. Itu hal yang sangat berbeda saya lihat dengan tipikal di paling tidak di Indonesia ya. Itu mungkin yang dapat saya bagikan, share. Saya kembalikan kepada Ibu Rizka untuk waktunya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Yesi Sensei untuk pemaparannya. Mungkin kita kembangkan di sesi tanya jawab. Dari pemaparan Yesi Sensei, apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semua? Silakan. 2 pertanyaan dulu ya, masih ada 8 menit, tapi kita coba dulu 2 pertanyaan. Silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang iklim bekerja atau iklim studi di Jepang, atau misalnya tentang persiapan tadi sudah cukup lumayan ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ada teman-teman mahasiswa nggak di sini ya? Coba. Halo. Ya. Halo. Halo, ya. I have question. About the presentation. Siapa ini ya? Penanyanya siapa? Silakan memperkenalkan diri. My complete name is Jopra Fernandez Amaral. So I'm from Timor Leste. So I'm a member of movement, student movement, student Christian. So I have question about the scholarship program. So now short presentation about scholarship, how we can to apply this scholarship, and this scholarship need to TOEFL certificate, but in Timor Leste it's difficult to us to get TOEFL certificate. How you can help us to open the course in Timor Leste to, because TOEFL certificate. So we get TOEFL certificate in Timor Leste. We are going to participate in course. In Timor Leste is so high people can participate. So to us is difficult, but we have no money to registration for this course. And about the chemistry, physical, and laboratory chemistry, it from JICA always they help engineering in University National Timor Leste. Always JICA help them there to give equipments about engineering, but in University National Timor Leste, it's we have exact science faculty, but we don't have laboratory to practice about chemistry and physical. How to you can help us about this problem? Hai, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kepada Yesi. Okay. Boleh bahasa Inggris. Thank you. Boleh. Thanks for the questions. The first question is about the TOEFL certificate. It's not possible to get the TOEFL certificate, to get the TOEFL examination in Timor-Leste. But basically, the Japanese embassy or the Max scholarship does not really require the exact TOEFL certificate for to see the proficiency of your English ability. But you can just replace the TOEFL certificate with the TOEFL-like certificate. So TOEFL-like certificate is not really
issued by the TOEFL Institute. It's just issued by the English course locally. There are lots of English course that can provide you with the TOEFL-like certificate. So basically, they just do the test, just like the real TOEFL test, but with the previous examination sheets. Then they do the scoring, and they give you the certificate with the score of your probability of your TOEFL-like. So it is also acceptable for the Max scholarship. And also if you got the kind of online courses that can provide you with the online or PDF certificate, just to show that you have the capability to speak in English, then it is also acceptable for the Max committee. And it's not always TOEFL. You can also use the other institute to show the proficiency of English. It's I could say IELTS, but IELTS more expensive than TOEFL. I could say TOEIC. Probably TOEIC is cheaper than TOEFL and IELTS. So basically other certificate apart from TOEFL. For the other questions is about the laboratory in Timor-Leste. In the case of science and engineering, there are less facilities for students to do practical lab works because of the infrastructure and facilities. But if you do really graduate from the science department and you would like to continue the studies in Japan as a master's students, they will not require you to have the strong background in practical lab works in the beginning. They will just do the training on behalf of you. They provide the program, the so-called research program, and it is provided within 6 months. And you can learn exactly how to do the experiments in their lab, just exactly in the same lab as you are applying for. So for instance, you are applying for chemistry and you know the professors, and that professors will do the training to you, provide the training program to you within those 6 months prior to the real examination of the entering the university. Is that answering the questions, Mas Marcel? Okay, thank you, sir. About the certificate, TOEFL certificate, how we can from this group we can how to say we can how to say in English, how we can course, we can make course online from this group, and we are in we can participate. We wait like this. We from this group, how you can help us to make to open course or make course to 6 months or 8 or 5 months to we can get certificate, TOEFL certificate. So from online. I think it's a good idea for the Kapijat 21 Indonesia, as well as the counterparts in Timor-Leste, to do kind of a joint program, delivering the program for languages, not only Japanese, but also English. And they provide the English teachers, and they provide the certificate, proficiency certificate, just to show them that the ability has increased, and that will be eligible for them to apply for the scholarship locally from the Japan Embassy in Timor-Leste. So Ibu Rizka, I think it's going to be a good next program for the Kapija as well, not only Japanese course, but also other languages, English, I mean.
if it is possible, with Mas Gantri there in VIP TV. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya, Yesi Sensei. Jadi intinya tadi kalau masalah sertifikasi itu tidak selalu harus TOEFL, bisa sertifikasi yang lain. Dan sertifikasi yang lain itu bisa diperoleh dari local institution. Kemudian masalah laboratori tadi, kalau di tidak scholarship di Jepang, universitas di Jepang tidak mengharuskan mahasiswa untuk sudah menguasai berbagai macam aktivitas laboratorium. Bahkan akan ada semacam kesempatan untuk melakukan jadi minasan nggak usah khawatir kalau misalnya ada hambatan-hambatan tersebut bisa bisa dipersiapkan secara lokal dan nanti kalaupun di Jepang juga akan ada trainingnya dulu semacam itu. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.30, bagaimana apakah kita bisa perpanjang sedikit sekitar 10 menit, kawan-kawan? Oke, Sensei. Tidak apa-apa. Mizutani-san, daijoubu desu ka? Sukoshi jikan nobashimasu ga 10分ぐらいで伸ばしてもよろしいでしょうか？大丈夫です。大丈夫ですか？ありがとうございます。Baik, tadi ada di chat disampaikan kalau ada yang mau bertanya dalam bahasa Timor Leste, bahasa silakan, nanti akan diterjemahkan oleh Bang Gantri. Silakan minasan. Saya buka lagi pertanyaan, 2 pertanyaan lagi. Kalau bisa pertanyaan langsung ke menuju sasaran pertanyaan. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa? Tidak ada lagi kah? Atau ada lagi yang mau bertanya? Ayo, ada satu yang pakai bahasa Tetun, biar seru. Ya, boleh, silakan dalam bahasa Tetum juga, tidak apa-apa. Bang Gantri pakai bahasa Tetun, lalu terjemahkan sendiri. Barangkali dari atau siapa? Ada lagi kah? Mungkin aku mau bertanya mengenai itu kan yang tadi ada level untuk bahasa Jepang itu N1, N2, dan seingat aku ya itu yang diwajibkan untuk kerjasama ke depan, pengiriman tenaga kerja ke Jepang yang akan kondisikan itu adalah setidaknya warga negara Timor Leste harus bisa itu yang N1 dan N2. Itu bisa dijelaskan lagi singkatnya itu apa, bagaimana ya penjelasan? Berisik. Ya, silakan, Isi Sensei. Mungkin ada yang baik. harus dijawab. Kak, saya kira kalau pihak Jepang mewajibkan sampai level N1, mungkin itu tingkat pekerjaan yang membutuhkan profisiensi komunikasi yang sangat tinggi ya. Saya kira tidak kalau untuk level bekerja di Jepang komunikasi bisnis itu di level N2. Jadi 1 itu paling tinggi, 2 di bawahnya, 4 paling bawah gitu ya yang saya paham. Saya kira basically 4 itulah mulainya kawan-kawan, 4 dan 3 itulah mulainya kawan-kawan mulai dapat eligible untuk bekerja di Jepang ya. Kalau sudah 1 mungkin level-level academic life, kemudian sudah yang luar biasa harus yang menuntut bisa baca koran Jepang kanji dengan jumlah yang ribuan kata itu ya. Baik. Mungkin terima seperti kasih. Itu, Bang Gantri. Dan satu lagi Pak, mengenai scholarship itu selain yang diberikan oleh pemerintah Jepang melalui embassy-nya di program scholarship mereka. Suaranya ada ini, suaranya ada feedback. Halo? Ya. Bisa tertangkap, tapi bisa tertangkap. Oke, ya. Jadi bagaimana kita bisa mengakses scholarship yang di luar pemerintah Jepang itu, dan ada nggak untuk Timor Leste di luar pemerintah Jepang itu? Seperti aku secara pribadi aku mau mungkin untuk
S3-nya gitu di Jepang. Aku nggak mau yang diplom dari itu, yang mungkin di batasan yang ditawarkan pemerintah Jepang melalui embassy ke kotanya terlalu dikit, atau aku mau di luar dari mereka yang di perusahaan-perusahaan itu, bisa nggak? Dan bagaimana aku aksesnya? Ya baik, kebetulan yang saya paham kalau untuk yang swasta itu adalah yang tersedia untuk students dari Indonesia ya. Tetapi saya mungkin bisa melihat ekstrapolasi kalau itu terjadi di negara lain. Beberapa perusahaan memprovide itu secara langsung di website mereka. Hitachi, Panasonic itu memprovide informasi di website mereka. Beberapa lainnya itu memang menyediakan locally gitu ya. Jadi ketika orang itu sudah ada di Jepang gitu ya. Jadi informasinya di kampus. Nah, yang paling susah tentu saja kalau harus berangkat dulu kan begitu ya. Jadi paling safe, paling aman itu scholarship yang sudah kita peroleh sebelum keberangkatan. Yang pengalaman kawan-kawan kami yang mendapatkan beasiswa Hitachi, Panasonic, itu semua sistem informasi sangat terbuka sekarang di lingkaran jalur informasi mereka, tidak hanya website ya. Di website itu jalur resmi yang mereka akan menyediakan formulir. Nah, tapi juga kan sekarang ada media lain selain website, Facebooknya mereka atau apa gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih untuk informasinya. Sama-sama. Ya, baik, terima kasih. Satu lagi, silakan kita buka satu pertanyaan lagi. Ada lagi barangkali dari Bobby Sensei atau dari siapa ini ya? Yudi Sang. Adakah kira-kira ada yang mau ditanyakan? Boleh? Siapa? Halo. Halo, Ada ya satu silakan. pertanyaan, boleh? Ya, boleh, baik. silakan. Selamat pagi ya. Saya hanya satu pertanyaan saja. Tadi sudah dijelaskan. Tapi mohon maaf juga tadi karena saya tidak mengikuti awal. Tadi dijelaskan tentang belajar ya. Jadi ada siswa dan juga dimungkinkan kan dari tadi. Nah, kalau biaya pribadi itu kira-kira besarannya berapa ya? Dan apakah ada batasan usia untuk mengikuti program katakanlah untuk satu atau dua gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk mengikuti program-program tersebut, apakah ada biaya dan ada batasan usia? Kalau terkait dengan program penyelenggaraan beasiswa ke Jepang oleh pemerintah Jepang maupun perusahaan Jepang, tidak ada sama sekali pungutan biaya awal ya. Itu sudah common sense-nya bahwa kita semuanya hanya mendaftar melalui dokumen yang disediakan publik begitu. Filenya dapat kita download secara publik dan kemudian kita kirimkan kepada tujuan yang ditetapkan, misalnya Max ya kepada Embassy Jepang, di Timur Leste berarti karena komitenya di sana. Kemudian JICA tentu saja ke JICA Timur Leste begitu. Semua proses itu by free, betul-betul effort kita adalah logistik kurir mengirimkan dokumen kita secara lengkap kepada alamat tujuan saja. Tadi ada pertanyaan lain tadi, biaya jumlah usia. beasiswa. Batasan usia. Batasan usia. Ya, kalau Max memang cukup strict ya di level usia 35 untuk lanjut studi jenjang master dan doktor begitu. Kalau lebih dari itu berarti kita harus pakai program yang lain begitu. Sepaham saya JICA tidak membatasi di 35 karena memang target mereka adalah bukan kawan-kawan yang baru lulus sarjana atau baru kerja sebentar begitu, tapi kawan-kawan yang sudah kerja lama dan kemudian merasa perlu pendalaman ilmu. Kalau beasiswa lokal di sana itu jauh lebih fleksibel ya. Artinya selama sudah menjadi mahasiswa di suatu universitas mengajukan beasiswa ya itu tidak lagi ada border usia ya. Apakah itu saja tadi ya pertanyaannya atau ada range apa bagaimana tadi? Kepada penanya? Ya, terima kasih. Sudah cukup? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih.
Ya, terima kasih teman-teman karena waktunya sudah menjelang akhir. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat, akan kami notes dan nanti akan kami kirimkan jawaban berikutnya. Nanti ada waktunya di akhir program ya, di akhir penutupan. Di akhir setelah penutupan. Baik, sekarang karena sudah hadir bersama kita Ketua Umum Kapija 21 yaitu Dr. Syahriati Rohmah. Halo, selamat siang. Ya, kepada Kak TJ, apakah sudah siap untuk sedikit memberikan sepatah kata di forum ini? Sekalian membuka Liska, sekalian Ya. Bu TJ kasih sambutan sekalian membuka program kursus bahasa Jepang online ini Kapija dan Timur Leste atau VIP TV. Ya, Kak TJ bisa ya? Baik. Jadi ini nutup, buka apa nutup ini? Tadi saya rada bingung. Buka tutup. Tutup atau buka? Maaf lah. Baik. Membuka kali ini. Baik, terima kasih. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi, good morning. Saya nanti barangkali ada, kalau misalnya ada sinyal yang terputus, berarti saya came off sebentar, lalu saya kembali lagi. Pertama, first of all, thank you very much for Kapija Pengda Jawa Barat or West Java in collaboration with Kapija Pusat and also with our friend in Timor Leste and supported by JICA. So I would like to express my gratitude and thank you for Mizutani-sang, Bang Afdal, Bang Bobby, Kak Lika, Bang Gandri. So I will say it's abang for everybody in Timor Leste to make us closer. So we are a family, Bang Zo, Bang Permana, and Kak Betty, Bang Samanto Dias, Bang Santani, Bang Yudi, Kak Sonya, Bang Weli, Kak Eli, Bang Taufik, Bang Agida, Bang Jopra, Kak Maulida, Bang Fayasa, dan Bang Ampatus da Costa. So if I mispronounce it wrong, please forgive me because perhaps I could not really read it well. First of all, I very glad and then fully supported this program. It is in accordance with JICA vision and mission that has been forwarded by Mizutani-sang, and also it is also in line with Kapija vision and mission at the moment. Vision of Kapija at the moment is synergy and collaboration. And then we also added with, it is time for us to pay back to our society and for our alumni and friends. So it is also our mission that it is in line with our program today. And I'm very glad this could happen in this morning. I also follow some of discussion here. It seems that there is some regulation between JICA Indonesia office and JICA Timor Leste, which has its own function. But with this, Kapija 21 would like to support the program and also support our friend in Timor Leste if there is a way or solution for us to make the program more beneficially, more useful for society, and also for give our mutual understanding and mutual friendship between Indonesia, Timor Leste, and JICA. In this line, so for JICA Indonesia, perhaps if it is a requirement for Kapija Pusat to make such a proposal, to do some MOU, Memorandum of Understanding, or also to make some program which is in line with JICA Indonesia
but can be collaborated with our friend in Timor-Leste. So I would like to discuss it furthermore with Mizutani-san. In this, I also see that online class, it is what can we take as one step further in regard to make us closer, even that we are apart in the location, but we can still do a program which can enrich our knowledge, enrich our information, and can have collaboration and interaction between Indonesia and Timor-Leste. So perhaps it is one step that can be understood by JICA, that it can be carried on between Kapija 21 and our friend in Timor-Leste. Of course, I would like also to ask the support from JICA in regard if we make memorandum of understanding, we'd like from JICA Indonesia office and JICA Timor-Leste office to be witnesses and to support us in a way that is in accordance with the regulation, and it still can have the program more fruitful and more strategic for our friendship. And then I also would like to say that sharing session from Parmanasang and Mizutani-sang has already enriched, especially for me, and also could be one step ahead as well to make a related program that can be cooperated together between Kapija 21 and Timor-Leste. One thing that K21 will gladly contribute is to create such collaboration between Indonesia and Timor-Leste. Kapija 21, like I mentioned before, will be more than happy to address positive collaboration, of course, with acknowledgement and support from JICA Indonesia office and Timor-Leste office. In this case, perhaps the proposal will be discussed further between Kapija 21 and our friend in Timor-Leste to make a possible cooperation together. Perhaps online program can be initial step and offline format can be discussed later, as what Gantri has mentioned, that if it is possible, our friend or Kapija 21 alumni visit and have some program in Timor-Leste. Yeah, I think it will be discussed later, but if there is a solution, Kapija 21 will be more than happy to do that. And then because of that enthusiasm and then the same spirit between Indonesia and Timor-Leste to more strengthen our friendship and to enrich our knowledge, especially in the Japanese language. So with this online course, Japanese course that is held by Kapija Jawa Barat or West Java, supported fully by Kapija Pusat and JICA Indonesia office in related to Timor-Leste friends, is officially open. So I open this and then hoping that it will be more beneficial, fruitful from us, and then have more benefit in our future. And then for the closing, because I was also asked to close this very important and interesting meeting at the moment. Let me say thank you for all us to be able to join this program, and then herewith with enthusiasm and a very optimistic spirit to strengthen friendship between Kapija Indonesia and Timor-Leste from Solo, Central Java. I close this mutual meeting with thank you very much for all participants and best wishes for the program in the future. Thank you for a fruitful discussion. Thank you for JICA. Thank you for Mizutani. Thank you for Mbak Sonia from I think it is also from Embassy of Japan office. Arigato gozaimasu. Have a very blessed and a great day, minasan.
Thank you. Hai, morning. arigatou Thank you very gozaimasu. Totemo yokatta desu ne. Ya, yang baik sekali untuk acara hari ini. Jadi kita akan meneruskan semangat sinergi dan kolaborasi kita walaupun meeting ini sudah berakhir saat ini, tapi masih ada kolaborasi yang lain yang memungkinkan walaupun secara jarak kita terpisah satu sama lain antara Indonesia dengan Timor Leste. Semoga harapan-harapan ini juga disambut oleh teman-teman dan juga khususnya oleh instansi-instansi yang terkait. Akhir sih, dan saya sebagai moderator acara webinar Itadakimashite Taiheng arigatou gozaimashita. これからもよろしくお願いいたします。 Terima kasih Sensei. Arigatou gozaimasu. Terima kasih Arigatou Sensei. gozaimasu. Konnichiwa, konnichiwa. Arigatou gozaimasu. Terima kasih juga. Oh, sesi foto ya, sebentar ya. Foto, ya. boleh. Silakan minasan dibuka kameranya. Foto, don't forget to Semuanya. Ya, betul. Baik, Bang Santani sudah siap? Hai, isone ikimashou. Ichi, Hai, sebentar. Ya, Mizutani sudah terbuka. Hai. senyum sama-sama. Ichi, ni, sang. Hai. Sudah? Ya. Sekali lagi. Ya. Ntar disimpan dulu. Hai. Ichi, angkat tangan semuanya. Tanda menyerah. Semangat. Ichi, Ya, ni, sang. Hai. Hai. Finish. Hai, baik. Hai, cukup ya. Terima kasih Terima minasan. Sampai kasih, ketemu lagi Sensei. di